Baik anak-anak, bisa dengarkan suara saya ya? Baik, eh, kita akan memulai untuk pembelajaran pada kali ini. Seperti yang saya janjikan, waktu kita sangat terbatas, sehingga kita coba untuk menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan mencoba untuk berkomunikasi. Nanti siapa saja yang mau menjawab atau membuat pertanyaan atau apa, silakan mengaktifkan audionya masing-masing. Tapi kalau enggak, sebaiknya dimatikan. Paham ya? Paham anak-anak ya? Baik. Eh, kita mulai saja anak-anak. Sudah bisa melihat tampilan PowerPoint ini anak-anak? Bisa melihat tampilan PowerPoint ini? Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, barangkali kalau suaranya yang mengganggu bisa dinonaktifkan dulu audionya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu IPS kelas 8 semester genap. Terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana pengaruh tanam paksa terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk materi kali ini kita akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Kata imperialisme dan kolonialisme ini kalau dalam bahasa yang sederhana, ini adalah penjajahan. Jadi imperialisme dan kolonialisme bisa kita artikan sebagai penjajahan. Penjajahan itu apa Pak? Penjajahan itu adalah ketika sebuah negara dikuasai oleh kekuasaan asing, yang mana dalam kekuasaannya itu penguasa tersebut melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan negara itu sendiri. Indonesia pernah dijajah oleh Inggris, oleh Prancis, oleh Belanda, dan juga oleh Jepang. Negara-negara yang saya sebutkan tadi itu adalah termasuk kategori negara imperialisme dan kolonialisme. Baik anak-anak, pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menganalisis perlawanan terhadap persekutuan dagang. Anak-anak, apa itu persekutuan dagang? Kemarin dalam materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ketika negara Eropa ke Indonesia, tujuan utama mereka adalah mencari rempah. Kenapa rempah-rempah? Karena rempah-rempah itu nilai jualnya sangat tinggi di Eropa sebagai komoditas yang sangat dibutuhkan oleh negara Eropa. Jadi tujuannya adalah yang utama adalah kita kenal dengan istilah 3G. Apa 3G? Gold, glory, gospel. Oh, bagus. Yaitu gold, glory, gospel. Gospel. Oke, ya. Kita lanjut. Dalam perkembangannya, ketika sampai di negara kita, negara-negara Eropa itu baik Inggris, baik Portugis, baik Spanyol, baik Belanda, semuanya menggunakan dagang awalnya. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan rempah. Jadi seperti Belanda, apa nama persekutuan dagang Belanda? VOC. Iya, VOC.
Kalau nama Persekutuan Dagang Inggris namanya apa? Ada yang ingat? EIC. EIC, bagus ya. Baik Belanda maupun Inggris ini menggunakan persekutuan dagang mereka untuk melakukan penindakan-penindakan yang gunanya adalah mengambil barang-barang yang ada di Indonesia kemudian dijual ke Eropa dengan keuntungan yang tinggi. VOC sebagai Komisi Dagang Belanda di negara kita memiliki namanya hak istimewa. Ada ingat apa istimewa VOC? Ada yang ingat? Hak oktroy. Hak oktroy. Bagus anak-anak. Di antara hak oktroy ini adalah punya hak monopoli barang-barang perdagangan. Apa nak? Hak monopoli itu? Yaitu hak secara sepihak untuk apa? Mengatur siapa yang boleh menjual dan siapa yang boleh membeli. Dan itu hanya dimiliki oleh VOC. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa anak-anak ini? Peta dunia. Mana negara kita? Bunderan, Pak. Yang lingkaran besar. Di situ kalau kamu amati ada lingkaran kecil anak-anak. Iya, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Yang lingkaran kecil itu kira-kira negara mana? Indonesia. Menurut kamu negara mana itu? Indonesia, Pak. Lingkaran Indonesia. kecil, lingkaran kecil. Nggak tahu, Lingkarannya Pak. kan ada dua, ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Kalau lingkaran besar itu Indonesia. Kalau lingkaran kecil itu mana? Nggak tahu, Itu Pak. adalah negara yang menjajah kita, yaitu negara Belanda. Jadi segitunya, ya. Kalau kamu amati luas negara Belanda besar apa kecil anak-anak? Kecil. Sangat kecil, ya kan? Mungkin tidak ada 1/10 kita. Dulu Belanda itu menguasai wilayah Indonesia. Kita dianggap wilayahnya, kita diperintah olehnya. Jadi kekayaan alam kita dikuras habis oleh negara Belanda dengan menggunakan apa? Persekutuan dagang, VOC, ya kan? Sehingga ketika terjadi persekutuan dagang VOC, tindakan sewenang-wenang Belanda ini banyak dilawan oleh penguasa-penguasa di negara kita, sehingga muncullah perlawanan persekutuan dagang. Anak-anak ada yang ingat, ada yang kenal tentang pahlawan yang melawan persekutuan dagang? Coba kalau kamu ikuti, Bapak punya pertanyaan. Lihat gambar ini ya, saya yakin kamu pasti kenal. Siapakah mereka? Tak kenal maka tak sayang. Sayang. Lihat, ada yang kenal dengan ini? Raffi Ahmad. Kenal semua. Raffi Ahmad ya? Ada yang tidak kenal? Oke. Ini siapa? Amanda Manopo. Pasti ingat. Tahu tanggal lahirnya? Enggak. Enggak. Ya, biasanya kalau ngefan tahu ini. Kalau ngefan. Gak pernah ngefan, Pak. Nggak pernah ngefan. Ya, kalau ini tahu ini, sing ganteng kayak aku. Duh, gak percaya. Siapa ini? Arya Saloka. Arya Saloka. Pemain apa ini? Sinetron? Ikatan cinta. Iya. Kayaknya Coba Pak kalau- Manap ini suka lihat kayaknya Pak Manap ini. Iya, ya untuk selingan. Ya. Sekarang pembandingnya. Coba, kamu bisa tebak ini. Gambar siapa ini? Itu loh. Yang ini? Yang ini? 3 gambar yang terakhir, ada yang ingat? Semua itu adalah gambar pahlawan kita. Pahlawan yang membela, yang melakukan perlawanan pada saat dijajah oleh
Belanda. Belanda. Nah, inilah kadang-kadang anak-anak kita ini lebih mengenal artis daripada mengenal para pahlawan. Pahlawan. Nah, baik. Di belakang ini setelah ini mengenal tokoh pahlawan perlawanan bangsa asing di Indonesia. Baik. Ini adalah gambarnya. Kamu perhatikan gambarnya. Ya. Kamu perhatikan gambarnya. Beliau adalah Sultan Babula. Dari mana beliau? Beliau adalah dari Ternate di Kepulauan Maluku. Memerintah antara tahun 1570 ya kan? Mengusir penjajah Portugis. Jadi mereka ini atau raja ini adalah melawan penjajah Portugis ketika ada di Ternate. Kenapa Portugis dilawan? Karena Portugis ini telah sewenang-wenang di kerajaan Ternate. Melakukan perdagangan tanpa mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan oleh kerajaan di Ternate. Beliau adalah Sultan Hairun, putranya Sultan Hairun. Kenapa dia angkat senjata? Karena ayahnya Sultan Hairun ini dibunuh secara keji oleh Portugis saat melakukan perundingan di Ternate. Yang pertama tadi siapa, Nana? Gavin, wis ngantuk Gavin, right? Sultan Babula. Ya, baik. Selanjut. Nah, ini ganteng ini. Siapa dia? Yaitu Sultan Iskandar. Sultan Iskandar Muda. Dari mana? Dari Aceh. Berkuasa tahun 1607 sampai 1639. Pada tahun 1629, Aceh ini diserang atau didatangi oleh pihak Portugis di Malaka. Nah, biasa Portugis ini juga ingin menguasai atau mengembangkan perdagangan di Malaka. Kemudian oleh Sultan Iskandar Muda menyiapkan armada lautnya untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka karena Aceh sudah terancam oleh kekuasaan Portugis yang ada di Malaka. Yang ketiga, Nana, gambarnya siapa ini? Sultan Hasanuddin. Iya, Sultan iya. Hasanuddin atau yang dikenal dengan ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur. Ini adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Terdapat dua kerajaan yang ada di Sulawesi, yaitu Goa dan Bone. Yang Goa ini rajanya Sultan Hasanuddin, yang Bone adalah Naru Palaka. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh VOC dengan mengadu domba. Anak-anak, politik VOC kemarin adu domba dikenal dengan istilah apa? Ada yang masih ingat? Tanam Politik. Ayo, politik adu domba dikenal domba. juga dengan Vide et Impera. Iya, Davide et Impera. Kita jangan mau untuk diadu domba. Apakah zaman sekarang tidak ada politik adu domba? Ada. Masih ada. Masih ada. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab biasanya bisa menggunakan cara ini untuk melemahkan kekuatan kita. Kalau kita kuat, kita akan susah untuk dikalahkan. Karena diadu domba, maka VOC membantu kerajaan Bone sehingga Bone menang dalam perang tahun 1666. Yang akhirnya Sultan Hasanuddin harus menandatangani yang namanya Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini menguntungkan Hasanuddin atau menguntungkan VOC, anak-anak? VOC. Menguntungkan VOC. Di mana kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi ini diperkecil kekuasaannya sehingga tidak bisa melawan VOC. Lanjut, anak-anak. Yang keempat, dengan pakaiannya kerajaan ini adalah namanya Sultan Agung yang berasal dari
Mataram yang ada di Jawa Tengah. Belanda dengan VOC-nya yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon ini bernafsu untuk memonopoli, menguasai secara sepihak, di mana masyarakat Mataram tidak boleh berdagang selain dengan VOC. Barang-barang pertanian, hasil-hasil hutan, hasil-hasil perkebunan, semuanya harus disetorkan kepada Belanda dengan harga yang sudah ditentukan oleh Belanda. Mataram melakukan penyerangan 2 kali anak-anak. Yang pertama tahun 1628, VOC yang ada di Batavia, dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Tetapi serangan ini gagal. Kenapa? Karena kita kalah senjata. VOC menggunakan bedil, kita menggunakan keris. Gampangannya ngono. Dari jarak jauh VOC bisa membunuh kita. Nah, kita masih ada keris tapi ada beberapa, ya. Sehingga persenjataan lebih modern dibandingkan dengan tentara Mataram. Di samping itu, kita juga kekurangan perbekalan dan kurang matang dalam mempersiapkan di medan perang. Yang kedua, Kiai Adipati Jumina. Artinya yang memimpin serangan kedua itu namanya Kiai Adipati Jumina. Kemudian Puger. Kemudian serangan yang kedua ini sebenarnya pada serangan kedua ini persiapan sudah dilakukan dengan matang. Ada gudang makanan, jadi belajar dari kegagalan serangan yang pertama. Persiapannya ada gudang persediaan makanan. Namun Lumbu Padi ini banyak dihancurkan oleh Belanda karena laporan mata. Sekali lagi anak-anak, di pihak kita selalu saja ada orang-orang yang ingin ya, menjadi mata-mata Belanda. Jadi serangan kedua ini juga mengalami kegagalan. Apa sebabnya? Karena ada yang berkhianat, ya kan? Berkhianat, yaitu dengan menghancurkan Menjadi persediaan, mata-mata. iya, persediaan makanan yang sudah disediakan. Baik anak-anak, ada 4 pahlawan yang sudah saya jelaskan. Coba sekarang kita bermain. Coba perhatikan monitor. Ada permainan aci palaku. Nah, coba ya. Dalam permainan ini saya harapkan kalian tidak melihat buku dulu. Tidak melihat buku, ada kertas kosong di depan, ada kertas kosong dan ballpoint. Sudah disiapkan kertas kosong atau kertas buku tulis itu yang kosong. Aci palaku. Apa itu aci palaku? Aku cinta pahlawan. Ya. Kita lihat aturannya. Lengkapilah kalimat yang terdapat pada percakapan ini. Ya kan? Semakin lengkap informasinya, maka semakin meneladani pahlawan atau paham dengan pahlawan tersebut. Jangan lupa untuk juga baca buku paket. Kelengkapan informasi ditulis di buku Anda. Baik. Siapkan kertasnya. Iya, disiapkan. Jangan lihat buku. Jangan lihat buku paket. Jangan lihat buku yang lainnya. Cukup kamu amati ini. Waktunya 10 menit. Saya akan memutar ini selama 2 menit, 2 menit, 2 menit. Bisa Pak? 1, enggak di kertas saja situ. Nanti hasilnya kamu foto, kamu kirim. Nah ini gambar ini kamu perhatikan. Siapa tadi namanya? Kamu teruskan kalimatnya. Kamu tulis nomor 1, ayah saya bernama Sultan Hairun. Dibunuh oleh Portugis saat perundingan di titik. Nama saya adalah titik. Kau oleh ndelok buku. Halo, kareng lirik. Gavin. Saya memimpin kerajaan di titik.
saya dengan gagah mengusir Portugis dari titik-titik pada tahun titik-titik. Kalau sudah, saya lanjut. Belum, Pak. Ayo, Vin, cepetan. Sudah, Nana? Belum. Belum. Setengah menit lagi saya pindah. Udah. 5, 4, 3, 2, 1. Ganti soal nomor 2. Nah, dengan seragam kebesarannya, saya Raja Goa, sangat tangguh dan berani melawan VOC di Sulawesi. Namaku titik-titik-titik, julukanku titik-titik-titik. VOC mengadu domba saya dengan Raja titik-titik-titik. Sudah, Nana? Belum. Nanti untuk perjanjian Bungaya, isi perjanjiannya bisa ditulis lebih detail lagi. Sudah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang gambar ketiga, coba lihat. Nah, halo. Kenapa kok halo, Vin? Kurang singkat, Pak. Hah? Kurang singkat. Dijawab saja yang singkat-singkat, nggak apa-apa. Nanti akan saya tunjuk siapa yang menjawab. Ya, nanti akan saya tunjuk siapa yang menjawab setelah sesi ini selesai. Saya memimpin perlawanan terhadap Portugis di Aceh. Nama saya titik-titik.
Saya sudah siap membantu penyerangan Portugis mencoba menyerang Portugis yang bisa saja, yang bisa ditulis, yang tidak bisa ditinggalkan saja, tidak apa-apa. Sudah? Belum. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir sekarang. Nomor 4. Nah. Kerajaan saya sangat besar, berada di Jawa Tengah. Nama saya baik anak-anak, sudah? Belum. 10 menit lagi waktu kita habis. Jadi mohon 1 menit lagi, saya kasih waktu 1 menit lagi. Terbatas sekali anak-anak. Mengapa serangan yang pertama gagal? Saya tidak pantang menyerang, saya menyerang lagi, tapi gagal. Kenapa? Singkat saja yang saya jelaskan tadi. Sudah tadi. Untuk yang tidak bisa ikut kegiatan ini, nanti rekaman ini nanti kita share di YouTube ya, biar nanti anak-anak yang tidak bisa ikut bisa menyaksikan dan juga ikut berpartisipasi dan juga tetap bisa belajar tentang perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Baik. Sudah cukup. Sekarang
kita bahas dari atas tadi. Silakan siapa yang mau menjawab dulu? Yang siap tinggal dinyalakan audionya. Ayo silakan. Tidak usah saya tunjuk. Karena waktunya terus berjalan anak-anak. Kurang 7 menit lagi. Cindy Fitriani, coba Sin. Yang nomor 1, dibaca. Dinyalakan audionya. Ayah saya bernama Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis saat perundingan di Ternate. Nama saya adalah Sultan Abdullah. Iya, betul. Saya memimpin kerajaan di Ternate. Betul. Saya dengan gagah mengusir Portugis dari Ternate. Betul. Pada tahun nggak tahu, Pak. Tahun berapa? Nggak tahu, Pak. 1575. Nah, itu ya, 1575. Baik, yang kedua sekarang. Siapa ini? Tanti Mustarina. Bisa membaca hasil kerjaannya? Ya, Ayo silakan. saya Raja Goa, sangat tangguh dan berani melawan VOC di Sulawesi. Namaku Sultan Hasanuddin, julukanku Ayam Jantan dari Timur. Iya. VOC mengadu domba Raja Arung Palaka. Arung Palaka, betul. Tahun, nggak tahu, Pak. Ya, 1666. Ya, terus? Saya dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian itu antara lain. Baik, nanti isinya tolong ditulis lebih detail lagi ya. Ya, isi perjanjian Bongaya ditulis lebih detail lagi apa saja isi perjanjian Bongaya. Baik, yang ketiga. Siapa ini? Ayo siapa yang mau menjawab? Fareza Putra mau? Tolong dibaca. Fareza Nggak bisa, Putra. Pak. Hah? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Belum mengerjakan, kah? Belum, Bu. Pak. Oh. Yang Saif non kita Ryan. belum. Saif Ryan. Sudah, Saif? Dibaca? Belum. Dibaca saja. Saya memimpin perlawanan terhadap Portugis di Aceh. Nama saya Siapa itu? Namanya adalah? Siapa anak-anak? Sultan Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda. Saat itu saya mempunyai armada laut. Lanjutkan, Saif. Saat itu saya mempunyai armada laut yang mampu mengangkut prajurit sebanyak Berapa? 600. 600. Armada laut sebanyak itu, anak-anak. Kemudian lanjut. saya sudah siap membantu menyerang Portugis di mana? Malaka. Ya. Di Malaka. Tahun berapa? 1629. Mencoba menyerang Portugis tapi gagal dan tidak apa-apa karena Aceh tetap merdeka. Yang keempat anak-anak, silakan. Ayo siapa ini? Ganitra bisa membacakan hasil kerjanya? Belum, Mbak. Belum. Ya, yang sudah, coba ayo. Anak A, Pak, belum. Iya, anak A, silakan, ayo. Yang merasa anak A, silakan. Erga. Lydia Audi.
Ayo cepat anak-anak, waktunya tinggal dikit. Kerajaan saya sangat besar, berada di Jawa Tengah. Nama saya Sultan Agung. Iya, Sultan Agung. Terus. 2 kali saya Kerajaan menyerang. saya bernama Iya. Apa? Kerajaan saya bernama Kerajaan Mataram. Iya, betul. Terus. 2 kali saya menyerang VOC di Batavia. Mengapa serangan pertama gagal? Karena perbekalan yang kurang dan kelemahan senjata. Iya, senjatanya kurang canggih. Terus. Saya tidak pantang menyerah. Saya menyerang lagi VOC di Batavia tapi gagal karena ada yang mengkhianati sehingga perbekalannya habis. Baik, bagus. Terima kasih anak-anakku semua ya. Untuk pelajaran kita pagi hari ini kita upload untuk diri kita sendiri. Baik anak-anak, mungkin hari ini cukup sekian untuk materinya. Nanti kalian bisa absen di WA grup masing-masing menyebutkan nama yang bisa ikut hari ini. Ya. Kemudian lagi untuk yang tadi Bongaya, saya harapkan nanti kalian tetap mencari secara detailnya. Gitu ya. Untuk refleksi hari ini, marilah kita sama-sama mempelajari dan menghargai para pahlawan kita ya. Karena dengan pahlawan kita bisa hidup seperti ini sekarang ini. Jadi jangan sampai kita hanya kenal para artis terkenal saja, tapi tidak mengenal para pahlawan kita. Dan jangan lupa kita juga tetap harus menjaga kesehatan. Baik, kita tutup pagi hari ini dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita jalankan sudah sangat jelas. Ya, baik, berdoa silakan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat belajar lagi anak-anak. Tetap semangat. Besok 8C tunggu informasi dari saya apa yang kita lakukan untuk besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah ini absen di WA grup ya. Isi absen di WA grup. Dan juga nanti bisa dilihat di YouTube untuk kegiatan kita hari ini. Ya, nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.